Sebelumnya itu kami mendapat tugas dari mata kuliah kewirausahaan untuk wawancara salah satu petugas pelaku usaha. Nah, di sini saya minta izin untuk melakukan wawancara terkait usaha yang kakak jalankan saat ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak? Oke, perkenalkan, nama aku Eden Bumbungan. Umurnya kak? Aku usianya 31 tahun. Kalau usaha yang saat ini dijalankan? Sebenarnya untuk usaha yang dijalankan sih ada beberapa. Salah satunya kita bergerak di bisnis fotografi, wedding organizer, sama yang baru ini kita baru buka usaha di bidang F&B, kopi tiam. Nah, sebelumnya kak, usaha ini yang kopi tiam itu dimulainya sejak kapan? Kita baru banget buka sih, mulai di Februari kemarin di tanggal 8 kita grand opening, jadi ya kurang lebih baru 2 bulan lah berjalan. Kemudian apakah dalam menjalankan usaha ini kakak bekerja sama dengan keluarga atau rekan yang lain? Nah, untuk bisnis F&B ini atau Karua Rasa Kopi Tiam ini itu kebetulan ngejalaninnya bareng sama saudara sih, ada salah satu saudara gitu. Sebelum menjadi wirausahawan, apakah kakak pernah memiliki pekerjaan yang lain? Aku pernah bekerja juga sebagai karyawan di salah satu sekolah swasta di Balikpapan, profesinya sebagai guru. Apa yang membuat kakak tertarik untuk memilih usaha ini dibandingkan usaha yang lain? Nah, kalau bisnis fotografi sendiri sih karena memang hobi ya, suka gitu, suka moto, suka sesuatu yang terorganisir. Nah, kalau untuk bisnis F&B ini memang karena kami, aku sama abangku emang suka sarapan, jadi kita memang gimana caranya kita bisa buat kedai sarapan gitu atau kopi tiam gitu. Jika boleh tahu, berapa kisaran modal awal yang dibutuhkan dan dari mana sumber modal tersebut, Kak? Nah, kalau dari modal sih memang kita modalnya pribadi ya, karena memang aku sama abangku itu memang juga punya bisnis yang beda seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi kebetulan kita putarin dari bisnis yang lain, ada keuntungan dari bisnis yang lain, maka keuntungan dari bisnis yang lain itulah kita pakai untuk membangun bisnis yang baru ini atau Karua Rasa Kopi Tiam ini. Gitu. Nah, strategi apa saja yang kakak gunakan untuk menarik pelanggan ke kopi tiam ini? Kalau strategi yang kita gunakan sih udah pasti gimana caranya kita membangun usaha yang berbeda di tempat dimana kita mau bangun. Nah, kebetulan kita ini kan bangunnya di Samarinda Seberang ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di daerah Samarinda Seberang itu memang belum ada kopi tiam di sana. Nah, jadi salah satu strategi yang paling besar yang signifikan banget ngaruh itu adalah kita yang paling pertama di situ. Jadi mungkin itu yang buat antusiasme orang-orang yang ada sekitar Samarinda Seberang udah punya tempat nongkrong atau tempat sarapan yang temanya kopi tiam. Jam operasional usaha ini biasanya dari pukul berapa hingga pukul berapa? Nah, untuk jam operasional sendiri kita opennya di jam 7 pagi sampai jam 10 malam, close ordernya itu di setengah 10. Saat ini ada berapa karyawan yang bekerja di kopi tiam? Kalau di Karua Rasa Kopi Tiam sendiri kita punya chef itu ada 2, asistennya itu ada 4, terus baristanya ada sekitar 4, waitersnya sekitar 4, freelance-nya ada 2 gitu. Jadi ya kurang lebih mungkin 13 ya, atau berapa ya? Sekitar segitu ya. Nah, apakah dalam perekrutan karyawan ini ada kriteria atau keahlian yang khusus? Ya udah pasti kalau kita merekrut karyawan yang pasti yang pertama sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau cari waiters ya waiters, terus yang sesuai dengan visi misi bisnis kita. Artinya mereka adalah orang-orang yang siap untuk berkolaborasi dengan kita gitu ya, dan mau ngejalanin pekerjaannya itu sesuai dengan visi misi perusahaan kita gitu atau tempat dia bekerja. Jika tidak keberatan Kak, berapa rata-rata kasaran omset yang diperoleh setiap bulan? Berapa ya?
Kita sebut saja 50. Boleh, Kak. Meski ya 50 saja. Bagaimana proses transaksi atau pelayanan kepada pelanggan di usaha ini? Transaksi gitu ya. Iya. Kalau transaksi sih kita bisa tunai gitu ya. Maksudnya Iya. bisa tunai, bisa kris untuk semua bank, dan debit juga bisa. Apakah di sekitar sini ada usaha yang sejenis, atau jika ada, bagaimana cara kakak bersaing atau layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha yang kakak jalankan? Nah itu seperti yang tadi aku bilang di awal, Iya. karena memang di Samarinda seberang ini belum ada usaha kopi tiam, jadi ya sejauh ini ya mungkin kalau orang yang mau sarapan dengan tema kopi tiam, dia bisa datang ke tempat kita, karena memang sejauh ini belum ada yang sama gitu. Kemudian apa saja suka dan duka yang dirasakan selama menjalankan usaha ini? Kalau sukanya sih udah pasti seneng ya, karena banyak banget sih. Dua bulan kita dari grand opening sampai sekarang sih puji Tuhannya rame terus gitu ya. Dan kalau dukanya mungkin dari sisi manajemen karyawan mungkin ya. Jadi ada beberapa karyawan yang mungkin ada alasan tertentu dia harus keluar, atau alasan karena harus berpindah tempat, berpindah kota karena ikut suami. Jadi kita harus rekrut lagi yang baru, mungkin nge-training orang-orang baru ini aja sih yang mungkin nggak duka banget, cuma ya nambah pekerjaan. Kemudian apa harapan atau rencana kakak ke depan untuk usaha ini? Kalau rencana udah pasti kita nggak akan mau sampai di sini aja gitu ya. Kita pasti mau namanya sebuah bisnis itu terus berkembang, di-develop dengan baik ya. Mungkin entah itu kita nanti bikin cabang atau bikin sesuatu yang lebih besar daripada ini, ya doakan saja. Kalau itu baru ditanyakan kak, apakah kakak memiliki cabang usaha ini? Belum, sejauh ini kita brandnya satu ini aja di Samarinda Seberang, belum ada cabang lain. Bagaimana tanggapan konsumen terhadap produk yang kakak tawarkan? Ya namanya selera customer itu beda-beda ya, tapi kalau dari kita sendiri sih selalu berusaha untuk kasih yang terbaik, nggak mungkin kasih yang terburuk. Nah kalau tanggapan mereka sejauh kita lihat di reviewnya di Google Maps itu hampir 95% sih mereka puas dengan apa yang kita sajikan atau apa yang kita jual gitu. Selebihnya kan memang tergantung selera lagi. Siapa target pasar utama dari usaha ini? Kita sih targetnya hampir di semua usia ya. Kalau misalnya orang tua memang kita sediakan ya kopi. Biasa bapak-bapak tuh suka ngopi. Kalau ibu-ibu kita sediakan makanan-makanan manis gitu ya, kayak roti-roti Malai gitu. Kalau untuk anak-anak kita juga punya menu-menu yang memang kids friendly gitu buat anak-anak, dan untuk anak-anak muda juga kita punya menu-menu yang segmented yang cocok untuk segala usia lah di Karo Rasa Kopi Tiam ini. Kemudian apa kendala terbesar yang pernah dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Kendala terbesar ya mungkin karena ini baru mulai gitu ya, mungkin yang besar banget sih belum ada ya mungkin, dan berharapnya ya semoga ke depan tetap ya baik-baik aja. Tapi namanya di bisnis kan kita nggak bisa prediksi yang seperti ini, tapi sejauh ini sih belum. Tadi paling yang seperti yang aku bilang aja, keluar masuk karyawan aja gitu. Beberapa aja sih. Sebagai wirausahawan kan penghasilannya tidak menentu ya kak. Apa yang membuat kakak tetap optimis menjalankan usaha ini? Ya, karena tetap optimis menjalankan usaha ini karena memang segala sesuatu yang dikerjakan karena kita suka, kita pasti effort banget untuk mengerjakannya, dan optimis ya pokoknya kita pikirannya gimana caranya kita selalu stabil ya, artinya stabil maupun lebih. Kalaupun nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan ya kita akan push to the limit lah untuk bisa menghadapi situasi tersebut. Tapi selalu optimis sih, dan lebih ke terus maksimal di dalam melakukan usaha ini aja gitu. Bagaimana upaya kakak agar usaha yang dijalankan ini semakin berkembang dan bertahan dari persaingan? Kalau yang itu kita udah pasti punya ini ya manajemen marketing kita pasti akan kuat di marketing, karena
di sosial media, kemudian apa namanya mempertahankan kualitas gitu. Artinya apa yang kita serve itu memang yang sangat baik gitu ya. Terus nanti marketing kita ya gimana caranya kita bisa promosiin, gimana kita tuh memang ngejual kualitas yang baik. Terakhir Kak, apa saran atau pesan dari Kakak bagi orang yang ingin memulai usaha seperti ini? Kalau pesan sih buat teman-teman yang mungkin mau berwirausaha juga, yang pertama tuh menurutku kamu harus tahu dulu apa yang kamu suka. Biasanya kalau apa yang kita suka kita lakuin itu biasanya lebih mudah jalannya karena memang kita passion di situ. Yang kedua, nggak usah banyak berpikir. Memang segala sesuatu butuh pertimbangan dan butuh perhitungan. Cuma mulai aja dulu. Nggak ada juga orang yang mulai untuk pertama kali udah langsung bisa hasilnya maksimal. Pasti mungkin kamu bisanya segini, tapi kalau kamu mulai dan kamu belajar lagi, kamu mungkin bisa jadi sampai seperti ini. Jadi mulai aja dulu, nggak usah takut gagal, karena ya mungkin seperti yang kamu sering dengar juga di luar ya, gagal itu adalah bagian dari kita belajar. Mungkin itu saja Kak yang saya dapat tanyakan. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Semoga usaha yang Kakak jalankan makin berkembang dan makin sukses. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak.